Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Google Jamboard dalam pembelajaran. Saya mulai Bapak Ibu. Ini saya klik di Chrome. Dari kita diarahkan ke Google ya. Di sini kita diarahkan ke Google, kemudian di pojok kiri atas ini kita ketik Google Drive. Kita ketik Google Drive. Nah, ini kita pilih yang paling atas ini, Drive atau Google Drive Send In. Kita klik Google Drive Send In. Kita diarahkan ke Drive ya. Nah, ini sebentar masih berputar. Diarahkan ke Drive ini. Kemudian kita pilih baru. Kita pilih baru. Klik di baru ini. Nah, kemudian kita pilih lainnya. Nah, di lainnya ini sebelah kanan ini ya. Ini kita cari Google Jamboard. Nah, ini sudah ada Google Jamboard di sini. Ada menu Google Jamboard. Seandainya di komputer atau laptop Bapak Ibu belum ada, maka Bapak Ibu bisa ngeklik di tambah ini, hubungkan aplikasi lainnya ini. Jadi bisa diklik di sini. Karena di sini sudah ada, saya langsung menggunakan ini. Nah, saya klik Google Jamboard. Jadi kita akan diarahkan ke Google Jamboard. Ini masih berputar, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Ini tergantung pada sinyalnya. Kalau sinyalnya lancar, kuat ya cepat. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari Google Jamboard. Ini tampilan dari Google Jamboard. Ini saya jelaskan dulu menu-menu yang ada di Google Jamboard. Ini di pojok kiri atas ini ada jam tanpa judul. Terus kemudian di sini ada urungkan, ini ulangi, ini zoom, ini ada latar belakang, terus ini ada hapus frame. Terus kemudian yang di atas ini merupakan luas dan kolom frame ya. Ini nanti merupakan halaman ya, halaman pertama. Kalau misalnya melanjutkan ya diklik kanan ini ke halaman atau buat frame. Terus kemudian di sebelah kiri ini ada pena, terus kemudian ada hapus, pilih, terus kemudian ini ada sticky note, ada tambahkan gambar, ini lingkaran, ini persegi, terus kemudian ini ada laser. Terus dan di sebelah kanan atas ini ada bagikan ini ya. Nah, sebelum saya mulai, ini jam tanpa judul ini yang di sebelah kiri atas ini, supaya nanti dalam penyimpanan kita mudah untuk mencarinya, maka ini judulnya harus kita isi. Kita klik di sini. Nah, ini misalnya saya beri judul ini belajar matematika. Saya beri judul ini misalnya belajar matematika. Saya klik OK. Nah, maka di sini sudah ada judulnya ini. Terus kemudian ini pen ya, pena. Ini ada banyak jenisnya di sini. Nah, pennya ini ada pena, ya, spidol, terus kemudian ini ada stabilo, ini ada kuas. Warnanya ini ada hitam, biru, kemudian ini hijau, ini ada putih, di sini kuning, di sini merah. Nah, ini bisa kita buat untuk menulis, menjelaskan pada siswa kita. Misalnya saya ambil di sini spidol, misalnya warna ini. Nah, misalnya saya tuliskan di sini 5, ya, ditambah 6, ya, sama dengan ini 11. Nah, ini warnanya. Kalau misalnya pilih warna yang lain, ini juga bisa, misalnya warna merah ya. Kita ambil spidol yang warna merah misalnya. Ini 3.
Nah, misalnya dikurang 1 ini sama dengan 2. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Kalau misalnya kita ambil, ini ada stabilo, misalnya warna hijau, kita ini bisa dituliskan ini stabilo. Nah, ini stabilo. Nah, bisa dituliskan di sini. Nah, ini. Tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana. Untuk pembelajaran nanti bisa menjelaskan. Ini bisa sebagai papan ya, bisa untuk sebagai papan bisa menjelaskan pada siswa. Terus kemudian di sini ada hapus. Ini ada hapus, jadi kalau misalnya mau hapus, ya diklik hapus ini ya. Klik hapus. Misalnya mau menghapus ini, nah ini dihapus. Ini klik hapus ini. Ini kalau menghapus ini ya, untuk menghapus. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini kan pilih ya, pilih ini bisa untuk menggeser-geser ini ya, pilih ini menggeser dari tulisan atau gambar yang ada di sini. Terus kemudian ini ada sticky note. Nah, kita coba ini ya, ini sticky note, berarti ini bisa kita tuliskan misalnya ada suatu soal yang penting, misalnya rumus penting, saya tulis rumus penting, ya, rumus penting. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini, kemudian simpan. Ya. Nah, ini akan tampil di sini. Nah, ini bisa kita geser-geser. Nah, rumus penting misalnya. Nah, ini bisa dibesarkan, bisa dibesarkan, bisa ditempel di mana, terserah pada Bapak Ibu gunakan lain. Nah, ini untuk sticky note ya, sticky note. Terus kemudian ini lingkaran, lingkaran bisa dituliskan di sini. Nah, ini lingkaran seperti ini. Terus kemudian ada persegi, persegi ini, nah, ini bisa dituliskan, bisa ditampilkan di sini. Nah, persegi. Nah, terus kemudian ini laser ya, laser ini untuk menunjukkan ya, laser ini untuk menunjukkan, misalnya Bapak Ibu menjelaskan pada siswa, misalnya ini angka 5, ini misalnya, nah, ini angka 6, nah, ini rumus penting, cuma laser ini nanti setelah dicoretkan ini akan hilang, nah, untuk menunjukkan. Nah, ini ya. Terus kemudian kalau ingin membuat halaman berikutnya, nah ini bisa kita klik di sini buat frame, nah, buat frame ini. Jadi, nah ini halaman berikutnya. Nah, kalau misalnya halaman yang berikutnya ini kita beri latar belakang, misalnya warna hitam, nah, kita klik, nah ini latar belakangnya hitam. Ini bisa sebagai papan tulis. Nah, di sini kalau misalnya kita tuliskan ya, nah, kita buat tulisan di sini, misalnya warna ini. Nah, kita tulis di sini, misalnya limit, limit X plus 2, misalnya limit X plus 2 untuk X mendekati 0, misalnya mendekati 0, mendekati 0, 0 sama dengan, nah, ini bisa dibuat untuk menjelaskan pada siswa. Kalau misalnya kita membuat halaman lagi, kita klik di sini. Nah, ini membuat frame yang baru lagi. Misalnya latar belakangnya ini kita buat biru. Nah, di sini tampil biru. Nah, kita bisa menulis di sini.
misalnya pakai stabilo, nah ini bisa stabilo, bisa pakai stabilo. Nah, tulisannya bisa ini kalau memakai stabilo. Kalau misalnya kita buat halaman lagi, ya bisa kita klik tambah frame ini. Nah, ini sudah halaman berikutnya. Kita tulis lagi di sini misalnya pakai ini stabilo warna merah. Nah, ini kita buat coret-coretan. Nah, ini. Kalau misalnya kita mau menghapus frame ini, ya kita hapus ini frame ini, kita hapus. Nah, ini kita hapus. Nah, hilang tulisannya. Nah, latar belakang ini, nah, ini ada titik, terus kemudian ini ada aturan, di sini ada persegi, ini ada grafik. Kalau kita klik di sini, nah ini muncul ada grafik seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa digunakan untuk menjelaskan, bisa juga untuk memberikan tugas atau soal ulangan yang Bapak Ibu buat bisa ditampilkan di sini, di copy, tampilkan di sini. Terus kemudian kalau ini sudah kita buat, maka ini bisa dibagikan Bapak Ibu. Nah, di sini bagikan ini. Nah, di sini ini bisa dibagikan ke siswa atau ke grupnya. Nah, di sini ini dapatkan link, ini bisa dibagikan pada siswa linknya ini kalau hanya orang yang ditambahkan yang dapat membuka dengan link ini bisa diubah, dapatkan link ini misalnya semua ya, siapa saja yang memiliki link ini bisa membuka ini. Nah, bisa seperti ini bisa ditambahkan linknya ini. Nah, bisa dikirim ke siswa atau bisa dikirim ke grup siswa. Jadi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa, Bapak Ibu bisa memilih alternatif yang ada ini ya. Di sini ada beberapa alternatif ini. Jadi Google Jamboard ini bisa digunakan untuk papan sebagai pembelajaran, bisa juga untuk memberikan tugas, kemudian bisa dikirim ke siswa melalui linknya tadi. Ini ada linknya. Kalau di jurnal dokumen itu kan tidak ada linknya ya. Ini hanya papan untuk menjelaskan. Kalau di Google Jamboard ini bisa digunakan untuk papan juga bisa untuk menjelaskan, bisa juga untuk memberikan soal tugas atau ulangan pada siswa. Ini Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan alternatif pada Bapak Ibu sekalian dalam memberikan pembelajaran yang terbaik pada siswa-siswi kita dalam belajar jarak jauh ini. Semoga ini ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.